Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita silaturahim lagi di channel kita, channel tercinta kita, melihat dunia dalam perspektif Islam. Kita mau tayangkan sebuah video yang sedang viral, tangkapan layar CCTV di salah satu masjid yang kita tidak tahu persis tempatnya di mana, tapi ada hal yang menarik untuk dilihat, di mana di dalam tangkapan CCTV tersebut ada seorang jamaah yang sedang melakukan sholat. Ya, tiba-tiba saja ada orang yang lewat di depannya membawa makanan, ya dia membatalkan sholatnya. Nah ini kan dalam Islam musibah ya, ada orang yang sholat tapi dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Jadi izinkan kami mau kasih masukan sama Dewan Kemakmuran Masjid ya, dimanapun masjidnya berada, yang mengadakan Jumat Berkah. Ini kan Jumat Berkah ini kan marak ya, mulai marak di beberapa masjid, khususnya di Jakarta dan di daerah-daerah juga mulai dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid setempat. Nah, izinkan kami dari IDN Project Official kasih masukan ke Dewan Kemakmuran Masjid yang mengadakan Jumat Berkah dimanapun masjidnya berada. Kalau bisa usahakan pembagian Jumat Berkah itu benar-benar diatur agar tidak mengganggu ibadah jamaah dan benar-benar dilakukan dengan tertib, dengan disiplin, sehingga juga tidak mengganggu ibadah jamaah yang lain. Salah satu contohnya bisa dilihat di video berikut ini ya, di Masjid Fatailah Pusat Grosir Blok B Tanah Abang. Jadi masjid ini mengadakan Jumat Berkah ya, dari 500 bungkus sampai pernah 1000 bungkus yang dibagikan. Karena jamaahnya banyak, otomatis ya dilakukan dengan sebaik mungkin pembagiannya. Salah satunya adalah membagi kupon bagi jamaah yang datang lebih awal ke masjid. Jadi nanti mereka ketika sholat ya tidak terburu-buru dan diberi kesempatan untuk berzikir. Dan kalau bisa memang dikasih jeda. Jadi setelah salam imam ya, setelah salam sholat dikasih jeda kurang lebih sekitar 5 menit sampai 10 menit untuk jamaah yang lain berzikir, baru dibagikan Jumat Berkahnya. Itu salah satu contohnya. Sahabat IDN Project Official dirahmati Allah SWT, sekarang kita mau lihat kembali ke video yang tadi ya, menilai video yang tadi. Jadi ada jamaah yang sholat ya, tiba-tiba membatalkan sholatnya ya, karena melihat ada makanan di depannya yang dibagikan oleh salah satu pengurus di salah satu masjid. Nah ini jelas-jelas menyelisihi syariat. Karena dalam Islam itu ya tidak boleh kita membatalkan sholat itu tanpa ada uzur syar'i. Nah penting bagi kita untuk mengetahui bahwa sesungguhnya ilmu qobla amal. Berilmu dulu baru kita beramal. Jadi apapun amal ketaatan, apapun ibadah yang kita lakukan itu wajib didasari dengan ilmu. Kalau ada ilmunya, nanti beramal juga didasari dengan ilmu. Dan yang kedua, syarat diterimanya amal kita sama-sama tahu cuma ada dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT. Yang kedua, ittiba atau mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, apalagi masalah sholat ya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu tempat kita berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benar-benar didasari dengan keilmuan, benar-benar didasari dengan kekhusyuan, benar-benar kita ini berangkat dari kesadaran ya kita sedang ya berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak orang-orang yang sholat tapi tidak ketemu dengan tanda kutip ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takbiratul ihram, dia melihat ke tempat sujud, Allahu Akbar, dia melihat tempat sujud, dia tidak ketemu Allah, dia penasaran, dia ruku,
Boleh jadi di ruku itu dia ketemu Allah, ya, tapi nggak ketemu Allah juga. Lalu penasaran lagi dia berusaha untuk sujud. Boleh jadi di sujud itulah dia ketemu Allah. Tapi faktanya dia tidak mendapatkan Allah ada di situ. Pun dengan sholat yang kita lakukan tidak sebatas kita ikhlas karena Allah, tapi juga ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu kita bisa sholat khusyuk itu adalah kita ngerti apa yang kita baca. Ya, karena berapa banyak orang yang sholat itu nggak ketemu Allah dengan tanda kutip. Dari takbiratul ihram, ya dia melihatkan tempat sujud, dia berharap ketemu Allah, ternyata tidak ketemu Allah. Lalu dia ruku dengan harapan ketemu Allah di waktu rukunya, dia juga nggak ketemu Allah. Makin penasaran dia sujud, boleh jadi di tempat sujud itu dia ketemu Allah. Tapi ternyata lagi-lagi dia tidak ketemu Allah. Karena kenapa? Karena sholatnya sebatas fisik, sholatnya sebatas gerakan-gerakan saja. Jadi tidak ada ruhnya, sholatnya kehilangan ruh, pikirannya nggak ikut sholat, hatinya nggak ikut sholat. Jadi hilanglah yang namanya kekhusyuan. Nah, ini banyak umat Islam yang mengalami masalah sholat ini seputar masalah khusyuk, ya, tidak tumakninah, sehingga hilang khusyuknya, sehingga hilang fokusnya. Ya, dia nggak sadar kalau dia sedang bertemu, berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sahabat Idean Project Official dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Berapa banyak orang yang sholat tapi tidak mampu menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Ya, karena tadi kembali lagi, karena di sholat ini tidak khusyuk. Pikiran dan hatinya tidak hadir. Ya, pikiran dan hatinya lalai. Ya, menerawang kemana-mana, mikirin dunia. Nah, ini kehilangan khusyuk. Maka sebanyak apapun sholatnya tidak akan mampu menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Karena hilangnya nilai-nilai kekhusyuan. Ya, pikiran dan hatinya menerawang kemana-mana, pikirannya ke dunia, fisiknya sholat, jasadnya sholat, tapi pikiran hatinya tidak ikut sholat. Jadi itu nasihat sederhana, ya, buat kita semua. Semoga bisa lahir sholat kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, semakin baik, semakin khusyuk, semakin mampu merubah diri kita ke arah yang lebih baik lagi, mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Semoga ada manfaatnya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.